Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Erin Kanur Rahmatila, NIM 042. Jadi video kali ini membahas tentang konsep transformasi Fourier. Nah, video ini digunakan untuk memenuhi tugas kuis kedua dari Fisika Komputasi 2. Yang pertama yaitu konsep transformasi Fourier sendiri. Konsep transformasi Fourier ini merupakan perubahan dari fungsi waktu menjadi fungsi frekuensi. Jika terdapat lebih dari satu gelombang, maka gelombang-gelombang tersebut dapat dijumlahkan hingga terbentuk perpaduan gelombang, yakni gelombang superposisi. Ketika gelombang tersebut ditransformasikan atau ditransformasi Fourier-kan, maka terbentuk sinyal frekuensi dengan beberapa puncak, di mana puncak tersebut adalah gelombang pendukungnya. Gelombang pendukung merupakan gelombang yang digambarkan sebelum dijumlahkan dengan gelombang lainnya. Gelombang pendukung itu jika dijumlahkan dengan gelombang pendukung lainnya akan menjadi kurva domain waktu untuk transformasi Fourier. Nah, ada dua jenis untuk penyelesaian transformasi Fourier ini. Yang pertama yaitu DFT, Digital Fourier Transform, dan FFT, yaitu Fast Fourier Transform. Nah, di mana DFT ini merupakan cikal bakal atau awalan untuk mengenal konsep dari FFT atau Fast Fourier Transform. Nah, yang pertama kita akan membahas DFT atau Digital Fourier Transform. Prosedur powerful. Nah, jadi DFT ini dapat dikatakan sebagai prosedur yang powerful untuk digunakan sebagai pemrosesan sinyal digital dan filterisasi sinyal. DFT memungkinkan kita untuk menganalisa, memanipulasi, dan mensintesis sinyal yang tidak mungkin dapat dilakukan dalam pemrosesan sinyal analog. Jadi kalau tidak bisa kita proses menggunakan sinyal analog, maka kita selesaikan menggunakan metode tersebut. Lalu pada dasarnya DFT adalah memindahkan domain waktu menjadi domain frekuensi. Gelombang superposisi waktu diubah menjadi gelombang frekuensi dengan menambahkan gelombang pendukung. Digital Fourier Transform ini merupakan gambaran karakteristik spektrum periodik dari suatu transform. DFT memiliki spektrum garis yang mewakili periode sekuensial yang disimbolkan dengan N besar. Adanya istilah discrete Fourier transform karena DFT memberikan gambaran deret Fourier untuk sekuens terbatas. Berdasarkan kedua pergantian tersebut, maka dengan kata lain DFT merupakan prosedur matematika yang dapat digunakan untuk menentukan dampak harmonik atau frekuensi sinyal diskrit. Penyelesaian menggunakan DFT ini memerlukan beberapa tahapan loh. Nah, tahapan tersebut DFT dapat diselesaikan dengan pemrograman dengan menggunakan software yang dinamakan GUI Octave yang biasa kita lakukan juga. Baik untuk satu gelombang atau beberapa gelombang, 2 gelombang atau 3 gelombang itu menggunakan software tersebut. Dibuat dengan beberapa tahap. Yang pertama, membersihkan layar dan memori dengan menuliskan CLC pada command window dan editornya. Kemudian memasukkan nilai batas yang terdiri dari banyaknya N dan nilai delta X. Yang ketiga, menuliskan perulangan untuk memproses gelombang. Yang keempat, menuliskan program untuk menampilkan gambar gelombang yang terbentuk. Nah, jadi dari 4 tahapan tersebut kita dapat melakukan penyelesaian Digital Fourier Transform yang akan dijelaskan pada video berikut ini.
Sekarang kita akan melihat bagaimana pemrograman dengan Digital Fourier Transform pada software GUI Octave. Nah, di sini sudah ada pemrogramannya dengan N sama dengan 20 dan delta X-nya 0,1. Dari pemrograman ini kita akan melakukan superposisi 3 gelombang, membuat gambar persamaan gelombang yang nantinya dinyatakan dengan grafik pertama, melakukan perhitungan DFT dan membuat grafik yang kedua. Sekarang kita coba run. Nah, maka akan muncul dua grafik. Grafik pertama yaitu ini yang tadi codingnya yaitu ini figure 1 dengan plot n, fn, dan yang grafik kedua yaitu ini. Sekarang kita coba untuk melihat hasil di common window-nya. Nah, di sini dengan delta X 0,1, N-nya yaitu ini, terdapat data 1 sampai 20. Dan untuk imaginernya adalah ini. Coba di scroll ke samping. Nah, sekarang kita kembali ke grafiknya. Gelombang yang dihasilkan dari kedua grafik tersebut bersifat simetri, yang sesuai dengan bentuk gerak pada persamaan gelombang cos pada bagian persamaan real dan persamaan gelombang sinus pada bagian persamaan imajiner. Nah, dan kedua grafik tersebut merupakan hasil dari superposisi gelombang yang telah digunakan pada keadaan tersebut menggunakan Digital Fourier Transform atau DFT. Tadi telah kita bahas mengenai DFT atau Digital Fourier Transform. Yang sekarang kita bahas adalah FFT atau Fast Fourier Transform. Pada FFT ini sangat berbeda dengan DFT karena pada DFT membutuhkan rugi komputasi lebih atau kebutuhan jumlah prosesornya lebih banyak daripada FFT sehingga menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, untuk kepentingan proses real time yang mendapatkan frekuensi, maka ditemukanlah proses percepatan frekuensi dan juga fungsi basis sinus yang disebut fast Fourier transform. Yang namanya fast, maka akan lebih cepat kan ya. Persamaan FFT adalah F merupakan fungsi W adalah integral dari F fungsi waktu X dengan E pangkat min J omega T dt, di mana Fw adalah domain frekuensi dan Ft adalah domain waktu. Outputnya adalah domain frekuensi dengan input domain waktu. Domain waktu harus diubah ke numerik dulu dan tanda integral diubah menjadi sigma dari n sama dengan 0 hingga n negatif 1. Kemudian mengubah E menjadi fungsi sinus dan kosinus, menjadi cos dan sin maksudnya. Nah, jika pada DFT data yang dihitung adalah semuanya, maka pada FFT ini hanya sebagian. Adapun persamaannya yaitu n per 2 dalam kurung negatif 1 n plus n per 2 dalam kurung n per 2 min 1 n, yaitu data yang dihitung. N yaitu data yang dihitung, N per 2 yaitu data yang dicocokkan. Untuk lebih jelasnya pada pemrograman menggunakan software Octave-nya akan dijelaskan pada video berikut ini.
Sekarang kita akan melihat untuk fast Fourier transformnya. Di sini terdapat S sama dengan 6, N-nya 2 pangkat S, dan delta X-nya 0,1. Dari pemrograman menggunakan software Octave ini, kita akan melakukan superposisi 3 gelombang yang nantinya akan digambarkan dengan figure 1 atau grafik pertama, dan yang kedua yaitu untuk grafik yang kedua. Sekarang kita coba save, lalu kita run. Maka akan muncul grafik ini grafik yang pertama dan ini grafik yang kedua. Grafik yang pertama ini codingnya yaitu seperti ini, dan untuk yang grafik kedua seperti ini. Sekarang kita coba lihat untuk ke common window-nya. Nah, dari S sama dengan 6, N sama dengan 64, dan delta X sama dengan 0,1, didapatkan nilai W sama dengan 0,995 plus 0,098. Nah, dari penyelesaian tersebut, didapat bahwa dalam perhitungan FFT yang dihitung tidak semua data, sehingga memiliki rugi komputasi yang jauh lebih sedikit, yakni hitungan data sebagiannya adalah N/2-1. Penjelasan tersebut adalah dalam satu dimensi. Sedangkan untuk yang dua dimensi, terdapat area-area yang dihitung hanya sebagian saja, dan sebagian itu pula tidak dihitung seluruhnya. Perhitungan itu dapat dilakukan dengan menggunakan diagram butterfly. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat dan bisa dipelajari. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.